Tukik Empowering Empathy. Ketika ditanya apa itu Tukik, apa itu Empowering Empathy, kita berbicara soal suatu approach by empathy. Kita berbicara soal children, kita berbicara soal foster online. Bagaimana kita men-revitalize sebuah konsep yang paling baru, yaitu adalah foster parents. Ada yang menarik. Children need warmth, responsive action, attention, conversation, consistency, and predictably from their parents and others caregivers. Problem yang menarik adalah kita berbicara soal kenapa sekarang kita membutuhkan sebuah konsep e-foster. Kita berbicara soal foster parents yang harus kita revitalize. Childcare reforms are complex. Mereform sebuah, kita berbicara soal white care, proses yang begitu panjang ya. Kita berbicara soal humanities di sana. Kita berbicara soal kemanusiaannya di sana. Bagaimana kita mereform mereka. Yang kedua adalah fostering partnership. Selama ini terjadi yayasan mereka sendirian, panti asuhan mereka sendirian. Mereka tidak lagi punya akses untuk mendapatkan visibilitas dari orang maupun juga dari government misal. Ketiga adalah insufficient investment, tidak ada investment yang sesuai. Kita berbicara soal mencegah anak sendiri, parents dan relative caregivers supaya mereka tidak ada gap. Itu adalah problem yang paling besar. Yang terakhir adalah berapa banyak orang yang mendonasikan, berapa banyak orang yang sangat peduli dengan mereka, bagaimana akses mereka untuk mendapatkan funding, bagaimana mereka mempunyai mimpi. Apakah anak kecil tidak boleh mempunyai mimpi selain misal sekolah? Apakah mereka tidak bisa menjadi pemain sepak bola, menjadi misal tukang sulap? Semua bisa. Kita lihat di sana. Apa yang terjadi? Dari segitu masalah yang paling banyak, ternyata market size-nya ada dari sisi bisnis. 63 private foundations, itu yang terdaftar. 5.540 orphanage location, itu yang ada di Kementerian Sosial. 1.300.000 anak. Dan menariknya, 127 orang pekerja. Dengan pendapatan masing-masing sekitar 4 juta. Artinya, seharusnya kalau kita bisa memaksimalkan ini menjadi sebuah bentuk sosial, artinya kita bisa mengambil 1% ya dari mereka sebagai bentuk donasi untuk membangun infrastruktur, membangun metodologis di dalam anak itu sendiri. Apa itu Tukik? Lalu pertanyaannya kembali, apa itu Tukik? Kita adalah integrated system sebagai konektor dan juga distributor sustainable development, sebuah konsep berkelanjutan untuk membantu anak yang ada di panti asuhan untuk mendapatkan better life, dan juga yang paling menarik adalah achieve their dreams. Ada banyak mimpi yang harus kita perjuangkan dari mereka, karena mereka secara family mereka tidak mempunyai ayah dan ibu mungkin. Fokus kita jelas ada di 4 yang akan kita pegang. Transparency details. Kita melihat bahwa real time sangat penting. Uang mau dikemanakan, siapa yang mau memegang, bagaimana uang ini akan dialirkan, siapa pertanggungjawabannya. Kemudian adalah connecting organisasi. Kita akan mengkoneksikan, mengvalidasi, mengintegrasikan beberapa panti asuhan, beberapa yayasan yang ada di setiap domain Indonesia sebagai bentuk validasi untuk ke database kita. Share social investment, itu adalah bentuk investment personal. Yang terakhir adalah reinventing parental system. Kita nggak tahu ke depannya apakah ada e-adoption, kita nggak tahu akan seperti apa, tapi kemungkinan itu akan ada. Jadi kita sudah mempersiapkan di fase itu. Service yang akan kita lakukan tentu cuma ada 3. Education, financial support, dan juga infrastructure development. 3 ini akan menjadi manifestasi service yang sangat terus menerus. Apa yang kami lakukan pertama kali adalah di basic primary. Kita ngeliat sana, ada di e-donation, ada di finance manager, ada allowances report. Dan verification siapa? Anak, profile, education, expertise-nya, abilities-nya, hobbies-nya. Tapi tentu saja dengan menggunakan undang-undang anak yang sudah ada, tidak menunjukkan muka, karena kita berbicara soal human trafficking, kita berbicara soal human manipulation di sana. Kita memvalidasi manusia-manusia, anak-anak yang ada sebagai bentuk avatar, sebagai bentuk pribadi yang anonymous. Dalam artian kita melihat mereka dari sisi humanisnya. Lalu di secondary-nya apa yang dilakukan? Kita akan membangun CSR development. Artinya perusahaan-perusahaan yang mereka menggunakan CSR-nya mereka untuk mendevelop
kebutuhan mereka itu bisa dilakukan dengan terperinci, dengan terukur. Profile Foundation tujuannya apa? Mempertemukan dengan donors yang ada di luar. Jadi untuk memfasilitasi mereka, ada kita di sini. Report ini tujuannya kemana? Itu jelas, tujuan untuk internal mereka, untuk ke publik, dan juga untuk donors. Dan juga untuk government sebagai bentuk wadahnya. Secara awalances, jelas kita akan men-tracking semuanya dan kita memberikan hal yang bersih di institusinya. Digital training modules akan diberikan tentu saja di platform kami dengan konsep supaya semuanya bisa terintegrasi. Itu adalah basic primary yang bisa dilakukan pertama kali untuk melihat bahwa education itu penting. Kemudian apa ekspansinya? Ada e-education nantinya. Fase berikutnya, setelah kita bisa melakukan basic yang paling utama, kita melakukan expansion di e-education. Artinya ada modul. Siapa yang dimodulkan? Bisa anaknya, bisa pelatihan training sebagai orang yang bekerja di dalamnya, ataupun institusi pengajarnya. Certification skills itu bagus digunakan karena belum tentu orang akan stay di sana dengan umur 17 tahun. Sampai mereka SMA, sampai mereka kuliah, mereka akan di panti asuhan. Apakah mereka berhak? Artinya kita mempersiapkan certification di luar sana, supaya mereka siap untuk melakukan hal yang paling manusiawi. E-adoption adalah proyeksi yang mungkin dan bisa atau tidak bisa dilakukan karena ada beberapa undang-undang nantinya. E-adoption ini tentu akan kami hadirkan supaya kami mempersiapkan proses e-adoption dalam konsep yang lebih vulnerable. Distributionnya jelas, itu adalah konsep service dari education yang akan kami lakukan. Financial support tentu saja, our platform akan melakukan kredit dua tempat approach-nya. Pendekatan kami adalah people-nya itu sendiri dari sisi manajemen, development yang akan didanai dari e-donation tadi itu, dan improvement. Apa yang akan di-improvement? Semuanya ada. Ada data fit for government, misal ada policy, kebijakan tertentu, learning methodology, dan juga demographic and segmentation. Kemudian bagaimana di foundation-nya? Apa yang dibutuhkan di pendanaan itu akan terjadi untuk apa? Ternyata untuk organization financial tracking. Kita bisa tahu mereka ngapain aja. Kemudian e-profiling mereka, people management-nya mereka, crowdfunding prosesnya. Jadi misal ada beberapa startup yang melakukan fundraiser, itu memvalidasinya lewat kami. Karena kenapa? Kami memvalidasi bahwa uang yang mereka kumpulkan itu ter-tracking secara jelas ke arah mana, dan itu kita bisa melakukan metodologi itu. Development kami jelas, transparansi, itu adalah hal yang paling kami utamakan. Kita harus tahu bahwa mereka mendonasikan itu tentu, karena berhubungan dengan empathy, e-profiling, dan kita berbicara soal crowdfunding proses lagi. Terakhir adalah bagaimana kita mendevelop sebuah infrastructure, relevan local institution, donor fund, technology provider, tutoring field, kita hadirkan di sana. Itu adalah proses bagaimana kita service yang berkelanjutan yang akan terus-menerus kami lakukan. Ada di 3 itu, education, financial support, dan juga infrastructure development. 3 ini. Ini adalah product features, sekitar lebih sekitar 4 atau 5 tahun ke depan yang akan kami lakukan. Kita akan membagi menjadi 3, user personal, organization, dan government. Untuk user personal bisa kita lihat, kita memberikan seamless locate active organization. Kita bisa mendetek di mana ada institusi, organisasi, panti asuhan yang berada di nearby, yang kita bisa klik dan kita langsung bisa donate tanpa kita harus ke sana. Tapi kita masih bisa menggunakan 360 tour, jadi kita bisa melihat progres dan perkembangannya. Pick, donate, dan monitor, itu jelas. Kita akan memilih siapa yang membutuhkan, kuota siapa yang belum ada, berapa banyak anak yang masih di bawahnya. Itu ada di without minimum donation. Get latest organization and information and news, itu jelas. Berapa banyak orang yang mau, misal ada orang tua yang mau datang, kita mau ketemu nih bareng 10 orang dengan anaknya, kita mempersiapkan itu. Artinya secara bisnis ini adalah tempat untuk kita menggunakan bisnis model revenue sharing supaya apa? Ada vacation around di sana. Itu adalah konsepnya. Itu untuk user dan personal. Bagaimana untuk organisasinya? Kita mempersiapkan organisasi supaya bersih, clean, dan kredibel dengan profiling detail organization to donor. Kemudian organization management di dalamnya, mengatur orangnya, bagaimana kita berbicara soal communication system di dalamnya, bagaimana mengatur anaknya, bagaimana mengatur sirkulasi operasionalnya di dalamnya. Yang terakhir adalah is to manage regular or special. Ini yang tadi saya bilang bahwa kita menjadi sebuah jembatan antara fundraiser di sebelah kanan masuk ke kita dan kita tracking di dalamnya. Jadi tidak ada sesuatu yang blur, semuanya transparansi.
Apa keuntungannya buat government? Mereka bisa collect the active data for internal inventory mereka. Tujuannya apa? Kebijakan, bisa ke regulasi, bisa ke rasional mereka. Yang terakhir adalah produce and development programs enhance. Ini kita ngomongin initiate programs yang ada di kementerian, yang ada di pemerintahan, yang bisa sister point dengan kita. Itu bisa terjadi. Ada subsidiary di sana. Itu adalah product features yang akan kami lakukan. Ini adalah master plan dan roadmap-nya. Kita berbicara soal fase yang pertama. Tentu kita akan membagi menjadi 4. Internal development, artinya kita berbicara soal internal, bagaimana kita melakukan operasional, kemudian product features kita, business development, dan juga yang terakhir adalah brand development. Di fase pertama tentu hal yang paling esensial dari sisi internal development, kemudian dari brand development kita berbicara soal bagaimana positioning kita, bagaimana kita dilihat sebagai market. Yang ketiga adalah business development-nya, siapa saja yang akan menjadi partner kita, education partnership yang seperti apa yang akan kita gunakan, kemudian perimeter dan potential donors yang akan kita lakukan untuk infrastructure behavior-nya mereka. Yang terakhir adalah product features-nya, foundation seperti apa yang mau digunakan, kemudian children database yang kita siapkan, locate active nearby organization, donation for openness for education misal, dan terakhir adalah housing-nya, kita berbicara soal infrastructure development-nya. Fase kedua baru kita berbicara hal yang paling substansial, yaitu mulai menggerakkan people power. Kita mau mulai menggerakkan bagaimana orang mau tap in, mau tip beberapa banyak dari mereka dengan minimum yang kita sesuaikan nantinya. Baru kita akan mulai dengan initiate partnership with corporation to join with CSR programs. Artinya kita akan menjadi salah satu garda paling depan untuk menjadi event organizer buat mereka. Tentu transparansi. Kira-kira seperti itu master plan dan roadmap-nya. Kami bisa menggambarkan, ada appendix di sini. Kira-kira akan seperti apa tampilannya. Untuk Indonesian, kita bisa lihat di sini. Mencari di mana? Ada di Tech Organization Foundation ya. Jadi ketika saya klik di sini, dia akan muncul ini. Misal, organisasinya akan muncul, dia akan bisa melihat di sini. Apa yang ada di sini itu adalah location organisasinya. Quick hit dari long press button-nya itu. Baru kita masuk ke organization-nya. Ada donate now di sini, kemudian ini adalah profiling di dalamnya, ada financial report di sana, dalam artian organisasi itu sendiri, children profile, inbox messaging untuk information dan news, event agenda organisasi itu sendiri, dan juga organisasi foundation digital tour. Artinya kita bisa melihat di dalam bagaimana kita membantu donatur, personal donators untuk melihat kondisi kalau dia berbicara soal infrastructure development. Partnership section, di sini kita bisa monetize bisnis di sini. Artinya ada travel destination buat family gathering. Artinya belum tentu satu orang itu orang tua asuh. Bisa jadi satu anak itu bisa 10, 20. Kita bisa menggunakan itu. Cafe restoran di sekitar sekelilingnya, artinya ada UMKM yang bisa kita gerakan. FMCG untuk memberikan kira-kira bahan kebutuhan pokok apa. Dan terakhir adalah news content and update. Permasalahan yang paling utama yang kami lihat adalah anonimitas. Dalam artian kita tidak bisa menunjukkan secara eksplisit muka dari si anak asuhnya. Itu kenapa kami menggunakan konsep avatar. Avatar yang sesuaikan dan dikebutuhkan untuk si anak itu. Apakah anak itu merepresentasikan seorang jerapah, gajah, dia suka buku. Nah ya, misal kayak gitu ya. Ya, artinya kita menghindari itu. Ya, karena ada beberapa hal yang paling menarik. Kita menghindari human trafficking, kita mencari human exploitation. Jangan sampai ada orang mau tap in dan mau donasi sama orang itu karena ada kesukaan secara personal. Itu akan berbahaya. Artinya kita gagal melakukan konsep preventif di sana. Itu yang kami hindari. Jadi yang keluar adalah children profile seperti ini. Apa yang akan ada? Cuma ada umur, cuma ada little story-nya dia, apa kesukaannya dia, apa mimpinya dia. Baru ada development phase yang sudah terjadi. Apakah dia melakukan English course so far? Apakah ternyata ada yang tap in, dia sudah belajar matematika di kelas di sana dan di sini. Ini yang akan kita lakukan di children tonality-nya mereka. Kemudian, bagaimana kita masuk ke personal quick look-nya. Children personal profile di sana, kita akan klik dengan select children personal needed di sebelah sini. Yang artinya ketika saya klik,
di sebelah select children personal needed, saya akan melihat ada beberapa lighting, ada beberapa konsep di sini. Tinggal pilihnya ada banyak, ada full list description their needed, ada apa yang mereka butuhkan, ada di sini semuanya. Misal mereka mau suka bola, kita tidak berbicara soal ngasih uang bola, bisa jadi ada sepatu di sana, ada uang pembinaan di sana. Semuanya sudah terkuota di sini, ada payment gateway-nya di sini. Kita akan melihat bagaimana kuotanya. Oh, ternyata yang butuh sepatu udah full loh, yang fundingin. Oh, yang ini kurang ternyata di pembiayaan dia sama 1 tahun latihan bola. Yang ini kurang ternyata di bajunya dia, seragamnya dia. Seperti itu yang akan kami lakukan. Jadi kami bilangnya fundraiser tapi dengan konsep terukur. Kemudian ini paling personal. Bagaimana rupa di dalamnya, kita akan berbicara user profilingnya. Ada user finance management di sebelah sana. Yang kami tampilkan tentu saja hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas tracking mereka yang sudah dilakukan oleh historical mereka. Di sini sudah kelihatan donation di sebelah kanan, di sebelah kirinya. Yang di kanannya adalah titik di mana dia sudah melakukan donasi. Artinya bisa dimanapun, bisa nearby, bisa memilih location dimanapun itu berada. Add-on ini ada children improvement level. Ini adalah sebuah add-on yang digunakan untuk menambah improvement mereka dengan beberapa basic. Misal di sini ada math, misal di sini ada English course, misal di sini adalah program, misal di sini adalah bermain bola, misal di sini adalah gimnastik. Kira-kira seperti itu yang akan terjadi. Dan di sini adalah donator overview. Ketika saya klik sudah berapa banyak dan berapa banyak yang kurang. Kira-kira seperti itu so far sebuah ideas konsep dari eFoster Parents Online ini yang akan kami bentuk. Tukik itu sendiri merupakan sebuah representasi dari penyu kecil. Filosofi kami adalah kami membuat konsep bahwa penyu kecil itu pertama kali dia mau masuk ke pantai itu ada proses yang segitu panjangnya. Kita adalah salah satu seperti mereka, kita akan membantu mereka supaya mereka bisa ke lautan. Terima kasih.